bisa melanjutkan suratul Al-Mulk yang nanti sebentar apa-apa Ustaz ini. Sudah. Ya, terima kasih. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khair illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bunda Hajah Sadi dan Bunda pengurus semuanya, Majelis Taklim Siratul Jannah dan jamaah sekalian yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tadi sudah kita dengarkan bersama motivasi dari seorang motivator untuk kehidupan kita ke depan agar selalu barokah. Intinya napa wau nggih? Ojo medhit. Intinya tadi itu jadi manusia jangan medhit. Mosok kate sedekah eman, kate ngetokno zakate eman. Jadi imannya kalah nanti. Ya, antara iman dan eman itu hanya beda tipis. Ya Bu ya. Yang diceritakan beliau tadi itu nama yang mencatat pengeluaran ini ke pendapatan Pak Sadin sebagainya itu namanya zakat profesi. Zakat profesi. Ya Bu ya. Berapapun apapun profesi kita menghasilkannya itu berapapun kita keluarkan 2,5%-nya. Nanti kalau wis ditumpuk 12 bulan itu kan kelihatannya banyak. Nah, terus kayak nukula, betul apa? ya jadi enggak apa-apa, kan saya statusnya pejuang di jalan Allah ya. Fi sabilillah. Tapi tidak usah berupa uang, tentang kula bisa berupa cek, umroh boleh. Oh, Masya Allah, bersyukur, alhamdulillah. Tapi tadi ada pesan khusus, ingat ya, yang mampu jangan pura-pura. Allah nanti kalau tidak ridho, kere tenan. Amana dalilnya ana inda dhanni abdi bi. Aku mengikuti prasangka hambaku. Kalau hambaku merasa kere, dikerekno tenan oleh Allah. Paham nggih? Jadi kayak BLT kemarin itu, ya Allah, kalau tak kepanggih teng manten, jenenge mas-masan Bu. Begitu dia mau ngambil BLT, dilepas semua dulu, baju yang bagus berubah daster suwek-suwek itu kan namanya memelaratkan diri. Allah tidak ridho loh ya. Paham nggih? Kecuali memang kita kurang, menengah ke bawah, tidak apa-apa. Dapat terus. Tapi kalau kita mampu jangan pura-pura tidak mampu nggih. Ayahab ilakes. Tadi ada pesan dari Bunda, apa bedanya zakat dengan sedekah? Beda, dalilnya pun beda. Dalilnya zakat ada di dalam surat At-Taubah ayat 60. Kalau dalilnya sedekah ada dalam surat Al-Baqarah 215. Al-Baqarah 215. Itu beda, dalilnya aja beda. Ya. Jadi kalau namanya zakat yang paling diutamakan di dalam surat At-Taubah itu ayat 60 itu fakir dan miskin. Tapi kalau di dalam sedekah yang ranking pertama harus diperdulikan, harus diperhatikan siapa ranking pertama? Falil walidain, kedua orang tua.
Bukan zakat ini, sedekah. Ranking kedua, kalau sedekah wal akrobin, sanak kerabat terdekat, kakak kandung yang kekurangan, ya bibi yang kekurangan, pak lek yang kekurangan, bude yang kekurangan, itu namanya kerabat. Dulur cedak. Ngaten nggih. Ranking ketiga wal yatama, tonggo. Wal yatama baru anak yatim. Lah anak yatim tidak masuk ke zakat. Karena banyak yatim sugih. Cuma sing kenyang Pak Lie. Yatim tetap melarat. Ini bahaya ini, neraka ini, naudzubillah. Jadi yang pertama ranking kalau urusan sedekah, ranking ketiga sinten? Yatim yang miskin. Kemudian ranking keempat kalau sedekah wal masakin. Wal masakin, ya orang-orang masakini. Ndak, jamak dari miskin. Jadi sedekah pada orang miskin itu ranking keempat. Padahal fakir miskin kalau urusan zakat nomor 1. Itu bedanya. Nah, baru yang kelima, ranking kelima yang namanya sedekah itu diberikan ke siapa ranking kelima? Ibnus sabil, yaitu musafir yang kekurangan bekal, kehabisan sangu. Nggih? Ibnus sabil namanya. Sedangkan zakat, ya ranking pertama dan harus diutamakan adalah fakir dan miskin. Apa bedanya fakir miskin? Oh beda dong. Tulisannya aja beda. Fakir miskin. Dari tulisannya sudah beda. Maknanya pun beda. Kalau fakir, jangankan kok dimakan keluarga, mau dimakan sendiri aja nggak ano. Itu fakir. Kalau miskin, yang dimakan sendiri ada, tapi untuk keluargaku kurang. Itu namanya miskin. Paham ya? Nah, dicampur sudah fakir dan miskin. Nah, fakir dan miskin. Mudah-mudahan kula panjenengan diberi kecukupan oleh Allah. Masih kan ndonga sugih nggih, bahaya sugih dilirik maling. Ya, minta cukup mawon. Cukup beli Mercy. Cukup beli rumah mewah, mepet sawah. Dah minta cukup. Butuh cukup. Butuh ini cukup, ngoten lho. Butuh umroh pas cukup. Ngoten lho maksudnya. Butuh haji pas cukup. Paham nggih? Pas dimintai untuk bayar UKT anake pas cukup. Nah, ngoten lho. Itu namanya minta cukup. Minta cukup. Hadirin yang saya muliakan, nanti pihak rumah sakit akan memberikan zakat bunda ya. Ya, zakat itu akan dikeluarkan setiap bulannya. Silahkan yang menengah ke bawah, yang memang benar-benar butuh, segera dicatat. Plus tetangganya, saudaranya yang butuh. Butuh itulah yang disebut dengan fakir. Ya, kalau anda butuh, ya jangan. Jangan pura-pura jadi fakir. Oh silakan.
Lumayan ya, 12 bulan selalu dapat. Ya, insya Allah disyukuri, alhamdulillah. Tapi ingat, timbal baliknya selalu mendoakan rumah sakit Prima Husada semakin barokah, makan maju, terus dokter dan karyawannya sehat dan beri kesabaran dalam melayaninya, gitu. Nah itu penting, doa-doa dari kita. Nah dalilnya tadi itu, kenapa dari Pak Sadi dari nol, apa itu namanya, from zero to hero, ya menurut saya begitu, dari nol ke ya ke sugih gitu ya. Dari nol ke sugih. Itu saya meyakini dawe Kanjeng Nabi. Bunyinya begini. Mana kosomalun bisodakotin bal yasdad bal yasdad bal yas. Ping telu Nabi ngomong bal yasdad itu. Artinya mana kosomalun, harta itu tidak akan pernah berkurang. Bisodakotin hanya gara-gara disodakohkan. Apa kata Nabi? Bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. Bahkan bertambah, bertambah, bertambah. Peng telu Nabi ngomong bertambah itu. Masya Allah. Makanya saya perhatikan beliau itu from zero to hero. Dari nol sampai sukses. Ya, padahal tadi saya katakan, beliau mengatakan pendapatannya sih kecil, kliniknya kecil, saya ngontrak pisan. Ngono loh sih, peduli kepada fakir miskin. Coba, Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi meyakini bahwa harta tidak akan pernah berkurang hanya gara-gara bukan gara-gara sebotol minuman. Jalannya sebagian sempoyongan, nah, bukan. Tetapi gara-gara sedekah kita menjadi lebih sukses. Paham dari sini? Baik. Ibu-ibu, saya dibisikin Bunda Indah bahwa sesungguhnya Kemerdekaan Hak Segala Bangsa, bukan. Bukunya itu belum jadi, masih dipercetakan, masih di fotokopian. Ya, seminggu karena antri fotokopiannya. Nah, ini apa ini? Ini lain, tafsir Tobari. Mohon maaf, Al-Marawi keliru. Tobari. Yang jenengan di sini kajikan tafsir Qurtubi. Nah, tafsir Al-Qurtubi. Nah, sekarang sementara saja saya ganti tafsir At-Tabari. Sementara ini aja. Loh, ya Quran lah. Iya loh. Baik, kita kembali. Kita sekarang masuk ayat 3 ya. Sedikit aja ya. Satu ayat aja ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Buka surat Al-Muluknya ayat 3. Ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق سبع سماوات طباقا Ya harus dengung dong, tak ketemu tok, tanwin ketemu tok, bacaan apa? Ikhfa, bacaan ikhfa, jangan susu. Nggih, Bunda. Berani? Berani. Ya, kalau Anda tak antar. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Min ketemu tak, itu ikhfa juga, samar, harus deng. Tibaqatin, tibaqa itu juga dengung. Mil tafawut itu juga dengung. Lagi ge. Ma tara fi khalqir rahmani mil tafawut. Oke. Farji'il basara hal tara min futur. Min futur. Baiklah saudara-saudara, sejamaah sekalian, panjenengan titeni ayatnya alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqo, Allah yang telah menciptakan 7 langit. Tibaqo, berlapis, berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah. Min tafawut, dari apa? Yang tidak seimbang. Farji'il basara, maka lihatlah berulang-ulang. Hal tara min futur, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Nah, sampai di situ apa namanya makna dari ayat 3. Nah, sekarang kita lihat takwil, tafsiran daripada firman Allah ini.
Kata-kata ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Niki maksudnya nopo? Maksudnya adalah sekali-kali engkau tidak akan melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pengasih, yang telah menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi, serta pada selain keduanya sesuatu yang tidak seimbang, min tafawud. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Imam Qatadah berkata, itu maksudnya sekali-kali engkau tidak akan melihat adanya perbedaan pada ciptaannya. Terus Imam Qatadah mengatakan kata-kata min tafawud, sesuatu yang tidak seimbang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah perbedaan. Maksudnya di sini perbedaan. Matahari dan bulan beda boten? Beda. Langit dan bumi beda boten? Beda. Kapan pernah lihat langit? Nggak pernah ada yang tahu. Mata tak bisa nembus memandangnya saking jauhnya. Loh, sing biru niku sanes niku pantulan. Pantulan panas ke laut, kemudian balik malih kok koyok-koyok ketinggal biru. Yang biru bukan langitnya. Manusia tidak ada yang mampu melihatnya. Paham? Masih tak pakai kacamata kula. Tapi gak ketok. Jadi langit di niku garuh, Bu. Karena belum pernah ada manusia yang melihat. Paham nggih? Serahno Gusti Allah mawon. Karena kita tidak panjenengan walaupun naik pesawat umroh misalnya nggih. Lihat di langit, kepingin eru langit padahal sudah tingginya Masya Allah. Bahkan pesawat itu berada di atas awan, gitu. Jenengan lihat di pas miber niku jenengan buka cendela kan oleh. Nah, niku jenengan tingali awan tok, Bu. Awan. Bahkan ketika pesawat itu nabrak awan, ya, itu seperti kita naik mikrolet terus niti di atas polwan melumah. Posisi tidur. Polisi tidur kok polwan melumah. Nggih, duduk ngono. Duduk loh. Nabrak. Jadi kita tidak tahu. Lho sing biru niku sanes. Karena itu hanya pantulan saja. Sekarang farji'il basara hal tara min futur. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang itu? Apa maksudnya? Arahkanlah pandangan matamu sekali lagi. Apakah engkau melihat adanya bagian yang retak dan terbelah pada ciptaan Allah? Kalau bumi terbelah, sering kita lihat adanya longsor. Gitu. Lalu jenengan tak pernahkah lihat retaknya langit? Ora rong. Mata tak mampu memandang. Hadirin yang saya muliakan, pokoknya satu ayat mawon nggih. Oke. Nggih. Apa itu? Mari wudu ngadep ke bawah dulu. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Memperbaharui syahadatain, takut ada murtadnya kita ini. Paham ya? Terus mengadahkan tangan menghadap ke atas langit. Ke arah sama langit ini. Ke atas. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu mau makan. Allahumma ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna at-tawwabin wa ja'alna min ibadikas bi rahmatika. Kalau di kitab Bidayatul Hidayah Bunda sak lembar bahkan lebih, itu yang ditulis Imam Al-Ghazali, doanya habis wudu. Sopo sing ngate ngapalno lek gak salat wis kentak komat. Selak komat. Ya yang penting pendek tapi masuk kabeh. Ya maksudnya doanya ya. Oh nggih. Lebih sempurnanya. Betul. Ya, betul Bunda. Itu. Saya kakian tapi itu apa lali. Nggih, itu dalam kitab Al-Minahus Saniyah dulu saya terangkan. Jangan lupa inna anzalnahu fi lailatil qadar. Paham nggih? Nah, itu jangan lupa. Pohon. Sambut Bunda. Nah. Ya. Nggih. Ini tafsirnya belum selesai, kurang sedikit. Nah, saudara-saudara, wah iya kenal. Lafadz futur di sini sama dengan yang tertera pada firman Allah, takadus samawatu yatafatturna min fauqihinna. Dalam surat itu pecah dan terbelah. Senada juga dalam penafsiran kami tadi disebutkan dalam beberapa riwayat, Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa lafadz futur, hal tara min futur, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang, itu adalah artinya terbelah. Paham nggih? Gue jenengan opo ya seimbang, tak seimbang. Cek kamu ngomong-ngomong ngoten mawon, tafsirnya adalah terbelah. Imam Qatadah mengatakan hal tara min futur, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Itu adalah apakah engkau melihat adanya kekurangan pada ciptaan Allah, wahai sekalian manusia. Nah, itu maknanya begitu menurut Imam Qatadah tadi. Pun nggih. Sumarji'il basara, itu sudah pertemuan yang akan datang. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, adakah yang tanya sekarang? Adakah yang nanya? Halo, suara saya bisa didengar? Silakan. Boleh. Kenapa yang dikatakan malam dalam Islam itu ketika sudah terbenamnya? Nah, itu kalau putaran penanggalan Hijriyah. Kalau Masehi nunggu jam 00, jam 12 malam. Tapi kalau Hijriyah, hitungan Hijriyah dihitung mulai terbenamnya mata. Makanya kemarin ketika kita disunnahkan setiap maghrib dan subuh itu membaca istighfar rojab itu, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? 70 pagi, 70 so. Nah, paginya lebih selamat, paginya itu mantun so. Pas sorenya mantun maghrib. Kenapa? Karena kemarin itu awal-awal rojab itu dihitung sejak mulai terbenamnya mata. Nah, tanggal 1 rojab itu sudah mulai masuk ketika sesudah maghrib. Paham ya?
Ada lagi? Ya. Gini, yang tidak ditinggal, anjuran yang sangat luar biasa, tanggal 1 dan tanggal 10. Adapun kalau jenengan itu mampu dari tanggal 1 sampai 10, lek kula boten. Lek kula boten. Mek ngomong niki. Saya ngomong ngene iki besok cek gak ditandangi malaikat saya. Kon ngomong tok aidir. Gak ngelakoni, aku ngomong sik niki. Lek kula mek tanggal 1, wingi 1 2. Telune mokel kula. Gak kuat. Ya. Pokoknya yang perlu jangan ditinggal, Rajab nggih, tak kandhani jenengan. Tanggal 1 dan tanggal 10. Adapun lek kuat dari tanggal 1 sampai 10, luar biasa. Lah kalau lebih, misalnya kula sak wulan mawon istimewa. Istiqomah itu tonggoku. Istimewa Bu, tanpa ndok niku. Nggih, paham nggih? Nah, sekarang rahasianya. Kenapa ulama-ulama itu kok mesti poso tanggal 1 dan tanggal 10? Karena tanggal 10-nya itu istimewanya nopo? Nur Muhammad, nur Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan ke rahim ibunya itu tanggal 10 nopo? Rajab, September. Paham nggih? Kenapa ulama-ulama dulu sepuh kita tanggal 1 dan 10? Kenapa kok 10-nya? Hitung 10 hari apa besok ini? Jumat. Kemarin masuk tanggal 1 Rajab hari apa? Rabu. Tak Rabu tanggal 1. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat puasa. Kenapa? Oh enggak. Karena ada sebab. Kalau ujuk-ujuk memulainya Jumat, makruh. Ujuk-ujuk poso sunnah, ndak ada sebab, ndak ada apa, memulainya dengan hari Sabtu, makruh. Memulainya hari Ahad, makruh. Tapi kalau sebelumnya sudah puasa, kagak ape-ape. Paham nggih? Kalau yang tanggal 1 sampai 10 luar biasa. Kalau sik nambah tanpa ndok. Paham nggih? Bon. Yang kedua, yang jangan pernah ditinggal istighfarnya. Istighfarnya. Pendek kok Bu. Ya. Saya berusaha bukan hanya pagi sore. Saya berusaha setiap habis sholat 5 waktu itu saya 70. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wahdini. Itu doa sholat. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Artinya Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni sayangilah aku, watub alayya dan terimalah taubatku. Katan nggih? Katan subhanakallahumma. Bukan nanti itu ya. Akhir majelis nanti. Demikian dari saya, terima kasih. Ini Tobari. Ini bedanya ya. Tobari. Ini Tobari. Ya. Apa bedanya dengan yang jenengan? Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi. Nah, ini saya pinjemin yang Tobari. Ya. Apa ini bedanya? Ini bedanya. Demikian. Terima kasih. Tak cepot gul nami ramon berisi lopon anyon sepora sakit bangkong jak sarana sekalangkong seporana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Niki. Jenengan, okey. Monggo pun Bunda. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menuju siang.